Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jalan. Oh, alah. Di mana berhentikan, Dri? Lanjut aja ya. Ini kayak mana berhentikannya? Wih, diem lah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bewardana, 1905101443. Ingin menjelaskan tentang asas-asas hukum asuransi untuk memenuhi tugas asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi. Asuransi dari bahasa Inggris yaitu pertanggungan. Jadi asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Asas-asas asuransi. Asas merupakan norma yang bersifat statis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif. Artinya, setiap perjanjian asuransi dan perundang-undangan asuransi selayaknya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perjanjian asuransi. Yang pertama itu ada asas indemnitas yang merupakan suatu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Yang menurut Kitab Undang-Undang Dagang mengenai kepentingan mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 250 apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diperuntukkan, maka si penanggung tidaklah wajib memberikan ganti rugi. B. Asas kepentingan yang dapat tolong woi. Nanti potong beri, nanti kan beri. Nggak jadi kan beri. Bisa. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Asas kepentingan dapat udahlah Will. Tolonglah Will, bercepat Will. Udahlah Will. Woi, bercepat Will, anjing. Enggak, tinggal ini. Enggak Udah lah, woi. Besok woi. Hah? Ulangi lagi, Bri? Iyalah. Sama sebelah aja dah, biar lebih aman. Ya. Will, please. Please help me, Will. Bilang pun tolong, Bri. Tutup pintu, Bri. Oke. Ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bewardana. Di sini saya akan membahas asas-asas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bewardana, 1905101443. Di sini saya akan membahas asas-asas mengenai asuransi. Sebelum kita mengenal asas-asas asuransi, lebih baik kita mengenal itu pengertian asuransi. Asuransi dari bahasa Inggris insuransi, yaitu pertanggungan. Jadi asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih jika memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Nah, kita akan masuk ke dalam asas-asas asuransi. Nah, asas merupakan norma yang bersifat statis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif. Artinya setiap perjanjian asuransi dan perundang-undangan asuransi selayaknya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perjanjian asuransi. Sehingga dalam praktik bisnis asuransi sesuai dengan asas dalam asuransi sebagai berikut. Yang pertama itu dalam asas asuransi adalah asas indemnitas. Asas indemnitas merupakan suatu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Asas ini dilandasi dalam pasal 250
yang berbunyi apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka si penanggung tidaklah wajib memberikan ganti rugi. Kemudian hal ini tidak lagi mencukupi karena kepentingan yang diasuransikan tidak lagi terbatas pada kepentingan yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana halnya dengan jiwa seseorang. Kebutuhan masyarakat telah jauh melampaui kebutuhan terhadap asuransi kebakaran semata untuk mempertanggungkan kepentingan mereka. Mengingat resiko-resiko yang timbul kemudian melahirkan kebutuhan terhadap jenis-jenis asuransi baru. Yang kedua itu ada asas kepentingan yang dapat diasuransikan, insurable interest. Nah, yang dimaksud dalam asas ini adalah asas yang dapat diasuransikan itu asas kedua. Maksudnya ialah bahwa pihak penanggung mempunyai ketertiban sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari satu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Yang ketiga itu ada asas kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi. Asas ini merupakan asas yang lazim dipakai istilah-istilah lain yaitu iktikad baik. Yang asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Asas subrogasi. Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidak perjanjian asuransi perlu dibahas karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan memberikan ganti rugi ialah asas indemnitas. Dalam KUA dagang di asas ini secara tegas diatur pada pasal 284. Selanjutnya asas subrogasi sebagai penanggung seperti diatur pada pasal 284 KUA dagang tersebut di atas adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas. Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut. Satu, apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak terhadap pihak ketiga. Yang kedua itu hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian. Pada saat umum, asas subrogasi ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis dengan perumusan sebagai berikut. Sesuai dengan pasal 28 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka penanggung menggantikan pertanggungan tertanggung dalam segala hal yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan ganti kerugian tersebut. Subrogasi pada ayat tersebut di atas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung. Pada dasarnya, setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Nah, seringkali pada kenyataannya penerapan asas-asas asuransi tidak memenuhi atau sepenuhnya diterapkan secara tegas. Ketidakseimbangan antara term dan condition pada klausul perjanjian asuransi yang cenderung memberatkan kepada nasabah. Sehingga harapan untuk penguatan posisi tawar nasabah dan pemberian dorongan tanggung jawab pada pihak asuransi yang tidak atau sangat kurang. Meskipun terkadang karena ketidaktahuan nasabah sendiri mengenai tata cara pengajuan klaim. Asas-asas asuransi jika diterapkan dalam perjanjian asuransi akan mengurangi persoalan hukum di dalam praktik. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai asas-asas asuransi. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Saya Bewardana, saya undur diri, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri udah beri. Beri udah beri. Cuman pot matikannya beri. Gara-gara tadi orang mimpi bangsa. Ini ketawa-ketawa pula. Emang beja.